Pak, ini terkait dengan apa yang dilakukan oleh kepolisian yang dikabarkan juga menyebut-nyebut nama Bapak, menargetkan Bapak begitu. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai permasalahan yang saat ini ditangani oleh Polri? Dapat saya jelaskan bahwa Jampitsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Lihat tuh, sejak Sabiadab, Jampitsus Febri Ardiansyah, manusia yang paling anti korupsi, jaksa yang nuntut dan menjarain banyak orang nggak bersalah, kayak Tom Lembong, Ira Puspadewi, Kerry Halid, Nadiem Makarim, dan yang lainnya. Kemarin nih, dari mulai kafe, money changer di Cipete, sampai rumah mewahnya di Sentul, ya, digeledah sama Kortas Tipikor Mabes Polri. Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada kegiatannya, orang-orang kegiatan bisa ditanya, ya, ada bangunannya, bisa nanti dicek. Tetapi tentunya ini tidak akan dijelaskan saat ini, namun akan dijelaskan dalam satu proses acara yang benar. Barang bukti yang disita juga nggak main-main jumlahnya, dari dalam berangkas segede gaban yang diumpetin di belakang dinding dalam kafe dan rumah mewah ditemuin emas batangan puluhan kilogram, sampai uang tunai dalam bentuk rupiah, dolar Singapura, dolar Amerika yang kalau dikonversi total nilainya ratusan miliar rupiah. Penggeledahan ini terkait tindak pidana korupsi, suap, TPPU yang melibatkan Febri Ardiansyah dalam korupsi batubara PLN yang sempet tuh bikin Sumatera blackout. Terus dalam kasus PT Asabri dan juga Krakatau Steel. Saya juga tidak paham ada kaitan Jampitsus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti ya menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut. Ya. Perkaranya perkara apa? Susah emang kalau manusia setengah setan. Oh iya, Feb, gua kasih tahu nih sama lo. Ini cara semesta bekerja. Tuhan itu nggak pernah tidur. Karma itu berlaku. Doa orang-orang yang lo zolimin terkabul. Mampus lo anjing. Ini kan kita nggak tahu ya, Jampitsus beneran tersangka korupsi apa bukan ya. Walaupun janggal ya, bukti udah tebal, tapi kita masih ragu mengenainya. Tapi jangan, UITE bos, UITE. Sebelumnya apresiasi buat polisi, entah dibalikin lagi ada gosip perang lembaga pakai gimana, terserah. Kita mah happy kalau ada yang ketangkep ya. Tapi kalau Jampitsus sampai jadi tersangka, gue salut sama Jampitsusnya. Karena gue baru lihat videonya di DPR, dia bilang kita akan berantas itu korupsi. Bahkan tahun lalu anak buah saya hampir pingsan nemuin nilai kejahatan, bukti kejahatan hampir 1 T. Widih, nggak goyang dia ngomongnya. Kita dalam hidup ada bohong-bohong tipis tuh ada. Kita main werewolf juga deg-degannya bibir sampai getar. Dia lancar ngomongnya. Sama tuh dulu Pak Ferdi Sambo juga begitu Meledak. Jaksa paling brutal ya. Penegak hukum tertinggi di tanah air. Yang mengaku paling tegak lurus, paling anti korupsi. Ya. Ini buktinya. Setelah digeledah di kafenya dapat puluhan M. Di rumahnya juga dapat berkoper-koper emas dan tumpukan dolar. Mau tahu berita mati lampu? 5 triliun ya kasus batubara. Rakyat dibuat susah, sementara dia numpuk dolar, numpuk emas. Maling yang teriak maling, ya, bangsat dari si bangsat yang seharusnya memberantas korupsi malah menjadi gembong mafia. Apa kurang bangsat apa coba? Itu kasus Tom Lembong, ya, kasus Nadiem itu dia semua yang nanganin, ya. Binatang lo Febri. Ada yang korupsi nih, mangenak lu, makanya nih orang yang sering gayanya sok malaikat, ternyata kayak beruk kelakuannya. Lo tuh beruk gak? Kunyuk tuh monyet gayanya sih. Gue pemberantas korupsi nih, ternyata apaan? Berak sekebon, cebok sesendok.
Mengenak lo. Nih, jadi nih orang nih yang sering nanganin kasusnya Nadiem, kasus Pertamina, kasusnya si Tom Lembong, semua diurusin sama dia tuh. Terus pas digeledah, gila 5 triliun. 5 triliun, terus ada money changernya juga. Yang digeledah apaan? Kafe, nyimpen duitnya di kafe, tuh di kafe ya. Goblok. Jampitsus Febri Ardiansyah tuh jadi bukti kalau misalnya orang yang paling kencang berkoar-koar soal korupsi, ternyata bisa jadi dia sendiri koruptornya. Gila ini negara, dia sendiri yang nanganin kasus korupsi, ternyata dia sendiri pemainnya. 74 kg emas dan 476 miliar rupiah ditemuin di tempatnya dia. Dan kerugian negara ditaksir sampai 5 triliun rupiah. Emang bener-bener pemain. Dan yang lebih gokilnya lagi, rumahnya sampai sekarang masih dijagain tentara. Terduga koruptor rumahnya dijagain tentara. Come on Pak Prabowo, tunjukin kalau Anda bener-bener bisa handle orang-orang kayak gini. Yang jelas-jelas udah ngerugiin negara sampai triliunan rupiah. Jampitsus, Jaksa Agung Muda, tindak pidana khusus. Jaksa punya harta segitu banyak, udahlah ya, jangan nanti ngelak bilang, saya bersih, mau dibantuin nggak Pak ngitung pekerjaan tetapnya. Ngeri ya, habis digeledah kafenya, rumahnya tiba-tiba dijaga ketat oleh aparat bersenjata. Kenapa ya? Kok bisa sampai sebegitunya? Yang ditutupin emang berapa miliar lagi, Pak? Ayo kita dukung kepolisian untuk menegakkan hukum seterang-terangnya dan sebenar-benarnya. Secepatnya segera dilakukan penggeledahan di rumahnya. Takutnya ada yang dipindahkan. Ya bolehlah ya kita berasumsi. Karena kalau nggak ada apa-apa mana mungkin sampai dijaga ketat seperti itu. Ini mega korupsi loh. Untuk Pak Presiden Prabowo, semoga Bapak mengatensi dan bisa memerintahkan anggota yang menjaga rumahnya untuk kooperatif karena kepolisian sedang bekerja. Febri Ardiansyah ini gila ya. Sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, dia melaporkan harta kekayaannya dalam LHKPN hanya 18 miliar rupiah. Namun, dalam aksi penggeledahan yang dilakukan di beberapa rumah, di kafe, dan beberapa kantor, ditemukan emas batangan sebesar 74 kg. Ditambah uang tunai mata uang asing dengan total 476 miliar rupiah. Bayangkan, dari mana Febri memperoleh uang ini? Dari mana Febri mendapatkan emas tersebut? Sebelumnya dia mencitrakan diri sebagai orang yang paling bersih dan terlibat dalam pembongkaran belasan kasus korupsi besar. Dalam jumlah banyak hanya tergeletak di lantai. Tapi ternyata Febri yang selama ini rajin membongkar kasus korupsi dan menangkap para koruptor akan menjadi koruptor berikutnya. Jika para pejabat tinggi di hampir semua institusi negara sudah melakukan korupsi dalam jumlah besar-besaran seperti ini, pada siapa lagi kita berharap agar negeri ini dapat diperbaiki? Diancuk pejabat tambah suwe pikirane padha matek kabeh. Pikirane gak digawe blas. Delok nasib rakyatmu lho, cuk dancuk. Nasib karyawan iki lho. Gaji sudah dipotong pajak untuk negara. Kebutuhan setiap hari dipotong pajak demi negara. Pejabatnya kok gatel on. Sabtu gajian, Senin Selasa uangnya habis. Gaji di negaramu itu tidak bisa dibuat kaya. Kok tega-teganya kamu jadi perampok di negaramu sendiri? Kamu itu Pak pejabat, saudara kita sendiri. Kejam kamu melebihi Belanda, melebihi Jepang waktu jadi penjajah. Lihat itu sopir siang malam mengantarkan akomodasi dari Surabaya, Jakarta, Surabaya, Kalimantan. Kesejahteraannya sopir mana? Lihat petani-petani kita itu. Ada tak petani yang jadi milenial, ya? Milenium, triliuner, nggak ada. Otak itu dipakai Pak pejabat, ya. Jangan asal merompak, merampok.
Apa yang kau tanda tangani, apa yang kau perbuat, bikin hancur anak cucu kita nanti, juga anakmu, juga anak-anak kita, cucu-cucu kita. Nasibmu lagi kurang bagus ketangkap. Yang lainnya itu bernasib bagus, pro sama pemerintah, sama penguasa belum ketangkap. Itu opiniku, saya sudah gak percaya lagi sama pejabat-pejabat elit di Republik Pusat Indonesia itu. Rata-rata otak dancuan, rumah mewah, tidur ber-AC, kemana-mana dikawal, otaknya otak gatel. Lihat nasib rakyatmu tuh kayak apa. Pantas gak kamu berbuat seperti itu? Harta tidak dibawa modar, rakusnya nggak karu-karuan. Sekolah didirikan itu untuk menjadi anak pintar dan ngerti, menghuni lembaganya negara biar adil, makmur, sentosa. Ternyata sudah pintar jadi pejabat, otak-otak maling. Ngeri, ngeri cuk dan cuk, ngeri. Usai Cafe Deklan digeledah aparat. Tak lama berselang, puluhan prajurit TNI terlihat berjaga di sekitar kediaman Jampitsus Febri Adriansyah. Kebetulan atau ada kaitannya? Penggeledahan dilakukan tim Kortas Tipikor Polri bersama Polda Metro Jaya sebagai bagian dari penyidikan dugaan korupsi, suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan sejumlah perkara, termasuk PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan dugaan korupsi pengadaan batubara. Di waktu yang hampir bersamaan, muncul sorotan setelah puluhan personel TNI berjaga di sekitar rumah Febri Adriansyah di Kebayoran Baru. Hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai alasan penjagaan tersebut maupun apakah ada kaitannya dengan proses penyidikan yang sedang berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Barusan kita saksikan ya, di mana ada sebuah konversi pers, di mana setelah beberapa hari yang lalu ya terjadi sebuah penggeledahan ya kan di salah satu kafe ya, dan yang ya ada nama pejabat tinggi yang terseret-seret, yaitu Jampitsus Pak Febri ya kan, yang namanya terseret-seret di kasus penggeledahan tersebut ya kan, di mana ditemukan di dalam kafe itu uang dolar Singapura dan juga dolar Amerika ya, dan juga beberapa keping emas ya yang jumlahnya sangat fantastis sekali, kalau tidak salah itu mencapai 5 triliun kalau tidak salah ya. Ini kan sangat luar biasa sekali ya. Dan kebetulan sekali siang ini Pak Febri langsung melakukan konversi pers ya, dan dia ya istilahnya membantah ya semua berita-berita yang ada ya, semua kabar-kabar yang bertebaran gitu kan. Tetapi ya kita tahu netizen memang sangat kritis sekali ya, apalagi ini terkait kasus korupsi ya, dan di mana juga kalau menurut netizen ada dugaan dari keterkaitan soal blackout di Sumatera ya dengan kasus korupsi dan juga suap ini gitu kan. Dan Pak Febri juga membantah itu semua gitu kan. Tetapi kan ya kita juga nggak tahu yang mana kebenarannya gitu kan, karena memang belum ada keterangan secara resmi dari pihak polisi, karena pihak polisi yang melakukan penggeledahan dan juga penggerbekan kemarin itu kan, di mana mereka yang menemukan semua bukti-buktinya, ya memang sudah ada bukti-buktinya gitu kan, tetapi memang belum ada tersangkanya gitu loh. Kalau memang benar Pak Febri yang melakukannya ya harusnya sudah ditersangkakan kan, apalagi sudah ada bukti-buktinya. Tetapi ya sampai saat ini pun belum dijadikan tersangka, dan dia langsung memberikan konversi pers, memberikan keterangan-keterangan gitu kan. Ini kan suatu hal yang sangat menarik sekali ya, di mana kita tahu juga belum lama-lama ini juga dari Jampitsus ini menangkap jenderal-jenderal yang diduga korupsi, jenderal-jenderal polisi ya yang diduga korupsi MBG gitu kan. Lalu tidak lama kemudian terjadilah suatu penggerbekan ini gitu ya.
ya ada juga kabar yang bertebaran bahwa ini adalah istilahnya perang bintang ya, perang dua instansi negara di negara kita ini gitu kan. Dan ini adalah suatu hal yang sangat menarik sekali gitu loh, menjadi sorotan masyarakat dan juga menjadi tontonan rakyat Indonesia gitu kan, di mana kedua instansi ini nampaknya saling membongkar borok masing-masing gitu ya, dan juga saling tarik ulur kepentingan gitu kan ya, istilahnya saling adu kekuatan lah ya, di mana mereka mungkin ya berusaha untuk ya kita sebagai masyarakat sih sebenarnya ya senang-senang aja gitu loh, berusaha kedua instansi negara penegak hukum ini berusaha untuk menegakkan hukum gitu kan. Tetapi ya kita juga harusnya bisa melihat lebih dalam lagi gitu kan, motif-motif di balik penggerebekan ataupun di balik pengungkapan kasus-kasus ini nih apa gitu kan. Karena ya menurut netizen Jampitsus ini juga yang menangani kasus-kasus beberapa orang yang mungkin yang kita kira ya tidak bersalah ya, seperti Pak Nadiem Makarim gitu kan, kasusnya Tom Lembong gitu lah, kasus banyak kasus-kasus orang-orang yang diduga nggak bersalah tetapi dijadikan tersangka koruptor gitu kan. Ini kan juga menjadi sorotan tersendiri ya. Dan ini kan istilahnya ya sebagai warga negara yang netral gitu kan, apapun yang terjadi gitu ya, selama itu intinya buat menegakkan hukum ya kan, selama itu buat memberantas korupsi ya siapa aja lah ya, nggak memandang bulu ya, apapun jabatannya gitu kan, apapun pangkat yang dia pegang gitu kan ya, apapun walaupun dia istilahnya orang terdekat dari presiden gitu kan, dia kalau dia melanggar hukum, kalau dia istilahnya melakukan suatu tindak pidana korupsi ya memang, ataupun suap ya misalnya, ya memang harus ditindak gitu pun, walaupun sekuat apapun dia gitu ya, agar istilahnya kita bisa benar-benar melihat bahwa memang benar-benar di negara kita ini hukum ditegakkan gitu ya. Dan ya kita nggak membela siapa-siapa di sini ya, kita hanya istilahnya memberikan opini ya dari masing-masing kubu ya, baik itu dari Pak Febri sendiri yang namanya terseret ya kan, lalu juga opini dari masyarakat ya, yang dimana ya masyarakat sebenarnya ya lumayan geram juga ya, karena ya kalau kita bisa melihat beberapa bulan yang lalu, belum lama-lama inilah ya, Pak Febri pun di dalam suatu rapat DPR dia sempat berbicara ya, bahwa dia menangani kasus-kasus yang besar lah ya soal korupsi di negara kita ini gitu kan, ya mencitrakan bahwa dirinya itu adalah penegak hukum dan juga pemberantas korupsi ya, yang tanpa tedeng aling-aling gitu ya, tetapi kok bisa gitu kan dia tersangkut kasus suap ya, kasus korupsi seperti ini gitu kan, dengan nilai yang nggak sedikit gitu loh, dengan nilai yang sangat fantastis sekali gitu kan, sampai 5 triliunan ini kan sangat luar biasa sekali korupsinya gitu. Dan juga ya kalau memang benar itu ada kaitannya dengan blackout di Sumatera, lalu juga mati lampu yang bergilir di Pulau Jawa dan juga Pulau Bali, ini kan berarti sangat luar biasa sekali gitu kan korupsinya gitu loh, karena memang langsung terasa sekali akibatnya ke masyarakat di bawah gitu kan. Bagaimana enggak gitu loh, kalau soal batu bara ya, suap batu bara itu kan sangat luar biasa sekali ya, karena itu tadi menyangkut energi listrik yang dimana ya seluruh rakyat Indonesia pasti menggunakan energi tersebut buat buat kehidupan sehari-hari ya, baik itu buat mungkin buat mandi, untuk menyalakan air gitu kan, buat bekerja gitu kan, buat internet segala macam. Kalau tidak ada listrik ya semuanya merasa kesusahan, dan ternyata ya mungkin ada istilahnya kaitannya gitu kan dengan kasus penggeledahan kemarin yang uangnya sampai triliunan itu gitu kan. Ini ya mungkin bisa jadi itu benar, tetapi ya belum tentu juga, karena belum ada keterangan secara langsung dari polisinya yang melakukan penggerbekan penggeledahan tersebut gitu kan. Tetapi kan kita juga istilahnya ya bisa lah ya menduga-duga ya, dan juga mengikuti opini-opini yang berkembang di masyarakat gitu ya. Tapi yang jelas ya sampai saat ini polisi pun belum menetapkan siapa tersangkanya ya kan, siapa pemilik uang yang sebanyak itu, lalu siapa pemilik kafe tersebut gitu kan.
Polisi hanya mengatakan bahwa ya dulunya ya ini yang mempunyai kafe tersebut adalah Pak Febri ini kan. Tetapi kan itu belum bisa dikonfirmasi apakah sekarang ini masih milik dia atau belum gitu kan. Istilahnya masih banyak lah ya pertanyaan-pertanyaan yang memang harus clearkan gitu kan oleh pihak yang kemarin melakukan penggeledahan ya kan. Karena itu tadi agar opininya tidak liar kemana-mana gitu kan, agar tidak terjadi kesalahpahaman, agar tidak terjadinya berita yang nggak benar, nggak valid gitu ya. Kita memang harus istilahnya benar-benar mengikuti dan juga mendalami kasus ini gitulah ya. Dan juga harus melihat siapa sebenarnya pelaku dari orang yang memiliki uang hingga 5 triliun itu gitu kan. Ini semua kan masih menjadi pertanyaan yang sangat-sangat perlu dijawab lah ya oleh instansi yang kemarin melakukan penggeledahan ya. Dan ya kita semua sebagai rakyat Indonesia ya, apalagi saya ya, sebenarnya ya senang-senang saja gitu loh jika ada kasus-kasus yang bahkan nilainya fantastis sampai triliunan-triliunan terungkap gitu kan. Dan kalau bisa ke depannya ya lebih sering lagi seperti ini gitu loh, mengungkap kasus-kasus besar ya dengan nilai-nilai yang fantastis gitu kan, dengan orang-orang yang mungkin di belakangnya adalah orang-orang besar semua gitu kan. Karena kan kalau dari situ semuanya bisa terungkap ya, berarti kan di negara kita ini hukum mulai ditegakkan gitu kan, hukum mulai tidak pandang bulu gitu kan. Siapapun yang melanggar apapun melakukan tindak pidana korupsi semuanya akan ditangkap, semuanya akan dibongkar ya. Kalau kedepannya memang stabil ya seperti itu terus ya, rakyat Indonesia ya pasti senang sekali gitu ya kan. Tetapi kan kita juga belum tahu pasti gitu ya, siapa pelakunya, siapa tersangkanya gitu kan. Karena memang belum ada konfirmasi dan juga konversi pers dari pihak yang kemarin melakukan penggeledahan ya. Sebaiknya kita juga ya istilahnya jangan termakan berita-berita yang mungkin validasinya belum bisa kita konfirmasi gitu kan. Dan bagaimana menurut pendapat kalian ya soal penggeledahan yang kemarin dilakukan oleh polisi dan ya menemukan uang yang ternyata sangat fantastis sekali ya di dalam sebuah kafe ya, yang nilainya hampir 5 triliun dan nama dari Jampitsus Pak Febri ikut terseret-seret ya. Dan bagaimana menurut pendapat kalian soal kasus ini? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.